Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas dan juga berdiskusi di mata kuliah praktikum MKUB, metode kuantitatif untuk bisnis. Jadi ini adalah mata kuliah pendamping. Praktikum ini pendamping untuk kelas teori di kelas MKUB. Jadi kalau kita sudah bahas di kelas teori juga, kenapa kita ada mata kuliah MKUB? Karena kita pada saat mengambil keputusan di dunia bisnis, baik itu di perusahaan maupun di bisnis kita sendiri, pasti akan ada metode kuantitatif maupun kualitatif. Nah, di metode kuantitatif ini kita akan memformulasikan secara matematika bagaimana caranya. Contoh kalau di materi kali ini kita akan membahas terkait dengan linear programming, fungsi programasi secara matematis untuk memaksimalkan laba, untuk meminimalkan biaya dengan fungsi batasan yang ada. Jadi kalau seumpama contoh di perusahaan manufaktur ya, ingin memproduksi barang atau memproduksi produk ya, dan tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba ya, seperti itu. Jadi ada beberapa batasan yang mungkin pasti akan dihadapi, yaitu bisa batasannya adalah dari jam kerja maupun dari jumlah karyawan atau jumlah mesinnya. Jadi dengan batasan yang ada itu, bagaimana caranya memformulasikan untuk memaksimalkan laba maupun meminimalkan biaya. Nah, pada saat di kelas teori kita membahasnya terkait dengan konsepnya, ya, konsep step by stepnya, menghitung secara manual, ya, bagaimana caranya memformulasikan sehingga bisa memaksimalkan laba maupun meminimalkan biaya. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan software, salah satu software dari Prentice-Hall, yaitu dengan nama POM-QM for Windows, ya. Quantitative Method for Windows. Jadi ini adalah operating sistemnya Windows, tapi kalau yang menggunakan Mac atau iOS bisa di googling aja, nanti bisa di download dengan software yang khusus untuk Mac ya, karena kalau kita gunakan untuk modul ini adalah menggunakan untuk yang OS-nya Windows. Nah, kenapa kita membahaskan dengan software? Karena pada saat untuk mengambil keputusan pasti akan dibutuhkan waktu yang cepat dan tepat juga. Ya, kita selain kita tahu konsepnya di kelas, kita pelajari konsepnya, tapi kita juga harus tahu juga gimana caranya kalau menggunakan software. Cara digitalisasi kita harus tahu itu. Jadi banyak alat, ya ini hanya salah satu aja. Banyak alat, banyak software yang bisa kita gunakan untuk membantu mereferensikan ya, untuk bisa mengambil keputusan. Apalagi nanti kalau saudara sekalian sudah menjadi seorang manajer, baik itu manajer operasional, manajer atau di divisi yang lain, ya pasti akan membutuhkan alat-alat, atau secara metode adalah metode kualitatif ya. Jadi kita secara kualitatif kita juga bisa memformulasikannya, gimana caranya mendeskripsikan sesuatu ya. Kemudian secara kuantitatif kita juga harus tahu ya, secara statistik, secara kuantitatif untuk bisnisnya, dan salah satunya adalah dengan software QM for Windows ini ya. Nah, itu makanya di materi hari ini adalah di linear programming. Kita di teori sudah belajar itu. Nah, gimana cara kita menggunakan software QM for Windows ini untuk memformulasikan fungsi tujuan, fungsi batasan, dan juga untuk memaksimalkan laba maupun meminimalkan biaya dari fungsi tujuan dari perusahaan. Itu ya, kita coba langsung ke software QM for Windows-nya. Oke, sebelum kita masuk ke software QM for Windows-nya di modul, nanti kita akan share juga modul ini ke mahasiswa juga, ke kelas modul atau kelas praktikum MKUB ini. Jadi kita di modul ini versinya versi 2.0, tapi yang kita install itu kalau tidak salah di versi 4.0, tapi nggak masalah, tidak ada perubahan yang signifikan, tapi secara konsep akan sama ya. Ini modulnya nanti kita akan bagikan, yang penting saudara bisa mengikuti, dan juga kalau nanti saudara ingin mengerjakan mandiri ya, bisa diikuti aja. Di sini sudah ada step by stepnya, harus buka apa dulu, kemudian mana yang perlu dikerjakan, di input datanya ya. Di materi kali ini kita membahas masih seperti yang ada di ini ya, di kelas teori linear programming untuk fungsi maksimisasi dan minimisasi, memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya ya. Kenapa seperti itu? Karena kita akan coba bahas, kalau kemarin kita mengerjakannya step by step ya, kemudian dihitung manual menggunakan Excel atau kalkulator ya. Kita akan coba dengan software, dengan kalau menggunakan software seperti apa dan cara membacanya seperti apa. Langkah pertamanya kita bisa lihat untuk membuka ya, bisa dibuka nanti. Nah, saya cari dulu teman saya. Nah, ini saya udah install yang POM-QM for Windows yang versi 4. Nanti akan sama seperti ini. Tinggal dibuka aja. Nanti yang saudara udah install, ini adalah halaman awalnya. Ya, cukup simpel ya installnya, tinggal nanti softwarenya di-download kemudian diinstal, akan muncul seperti ini.
Ya, kalau udah buka pertama kali oke, seperti itu, dan dia akan muncul modulnya. Jadi modul ini bisa display all modules atau untuk yang PM modul saja. Jadi ini bebas, yang penting adalah materinya ada ya. Hari ini kita bahas linear programming. Jadi secara software seperti ini tampilannya. Ini ada menu-menu seperti biasa di atas untuk khas dari Windows ya. Ada file, ada view, modules, tools, help ya, dan juga standar toolbar yang ada ya, bisa new, bisa save, dan yang lain-lain. Bisa solve, nanti kalau ini sudah kita inputkan datanya ada solve-nya. Nah, di linear programming ini kita coba seperti di modul itu, kita contohnya akan mengerjakan contoh, sebentar tak buka. Nah, ini ya, PT Gandum Mas, seolah nanti kita akan mengerjakan ini. PT Gandum Mas menghasilkan dua jenis sepeda. Jadi ini variabelnya sepeda anak dan sepeda gunung, X1 dan X2. Ingat seperti yang kita bahas juga di kelas, pengkodoan ini bisa X1, bisa X2, bisa X sama Y, bisa sepeda anak SA, bisa sepeda gunung SG, macam-macam, silahkan ya. Ini nggak ada ketentuan baku, yang penting saudara bisa konsisten untuk menggunakan kode tersebut ya. Ada fungsi tujuan, ada fungsi batasan ya, karena di sini adalah untuk memaksimalkan laba, mendapatkan laba yang optimal, berarti kita fungsi tujuannya adalah maksimisasi. Angka awal yang kita bisa lihat atau bisa kerjakan adalah kita klik modul yang ada di software KM for Windows-nya, kemudian kita pilih linear programming. Di linear programming ini nanti akan ada file new ya. Setelah kita pilih modulnya, nanti akan otomatis dia itu akan muncul di sini file new seperti ini. Kalau nggak muncul tinggal diklik aja file new seperti ini ya. Inilah tampilan awal untuk mengerjakan linear programming ya. Di linear programming ini yang muncul pertama adalah title ya. Kita bisa, kalau di modul tadi adalah PT Gandum Mas, tinggal tuliskan aja PT Gandum Mas seperti ini. Kemudian di sini kita diminta untuk mengisi number of constraint sama number of variable. Jadi constraint-nya ada dua ya, 2x1 plus 1,5 x2 kurang dari sama dengan 210, 5x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 450. Yang dimasukkan cukup yang fungsi batasan fungsionalnya aja. Fungsi batasan non negatifnya tidak perlu dimasukkan ke softwarenya. Jadi constraint-nya ada 2, 1, 2, kemudian variabelnya ada 2, x1 dan X2. Jadi defaultnya dia udah ada dua ya, variabelnya 2, constraint-nya 2. Jadi silahkan nanti kalau di soal ada lebih dari constraint-nya, lebih dari 2, tinggal di seperti ini, diklik seperti ini ya, tinggal digeser ke kiri kanan. Nah, ini kan 4, 3, naikkan 2. Kemudian dipilih fungsi objektifnya apa sih, fungsi tujuannya maximize atau minimize. Nah, kebetulan di sini adalah memaksimalkan laba, maximize saja. Yang di sini biarkan default. Names-nya ada kolom tadi ya, ada ABC 1 2 3, bisa custom ya, ini bisa custom. Nah, kita biarkan seperti ini aja, constraint 1 2 3, kemudian constraint-nya 2, variabelnya 2. Kalau sudah kita oke. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kalau ini fontnya terlalu kecil, saudara bisa pakai format, kemudian di font kita besarkan size-nya. Nah, ini mungkin cukup ya, 14, atau mau tambah lagi font lagi 16 mungkin boleh. Nah, gini tinggal kita inputkan ya. Fungsi tujuannya adalah 30.000 X1 plus 15.000. Oke, kemudian constraint-nya adalah ini, tinggal dibesarkan seperti ini biar kelihatan. 2x1 1,5 x2. 1,5. Nah, ini nanti bisa koma, bisa titik, disesuaikan aja di laptopnya, ada settingannya, ada titik atau koma. 1,5 kurang dari sama dengan 210. Nah, ini kan tandanya bisa dicari atau disesuaikan apakah kurang dari sama dengan atau lebih besar sama dengan. Karena di soal kurang dari sama dengan tinggal dipilih. Yang kedua adalah 5x1 3 kurang dari sama dengan 4x2. Nah, ini tinggal kita cek lagi. Fungsi maksimisasi memaksimalkan laba 30.000 X1 plus 15.000 X2. Kemudian constraint pertama 2x1 plus 1,5 x2 kurang dari sama dengan 210. Kemudian 5x1 3x2 kurang dari 450. Kalau sudah, di bagian atas ada solve. Nah, inilah untuk mencari, kalau kemarin kita harus menghitung atau membuat grafis ya. Ini di yang pertama ini kita akan
membahas di linear programming ini dengan fungsi grafis dulu ya, kemudian nanti gimana caranya kalau dengan metode simplex ya, dengan metode grafis ini bagaimana kita untuk mencari memaksimalkan labanya, tinggal kita solve. Nah, inilah tampilan untuk hasilnya. Jadi di bagian window ini ada macam-macam tampilan ya. Ada linear programming result, ada ringing, solution list, iteration yang untuk simplex ya, dual sama graph yang grafiknya. Kita lihat dulu, ini adalah linear programming resultnya. Berarti kan kita untuk memaksimalkan laba itu diminta untuk memproduksi barang X1 sebesar 90, kemudian barang X2 nya adalah 0 ya. Jadi X1 tadi adalah sepeda anak dan sepeda gunungnya adalah 0, berarti 90 sepeda anak, 0 sepeda gunung. Jadi nggak usah menggunakan atau memproduksi sepeda gunungnya. Dengan laba yang maksimal yaitu 2.700.000. Nah, itu solusinya. Nah, kemudian saudara bisa lihat dari segi apalagi solution list juga bisa seperti ini. Ya, X1, X2 ada slack ya. Kemudian kalau pengen dari segi grafik. Nah, dari segi grafik ya akan terlihat ya. Kalau kemarin kita bahas corner point method ya, ada 0,0, kemudian 0,140, kemudian 90,0 dia, sama perpotongannya adalah ini 30,100. Nah, mana yang paling maksimal? Ternyata yang paling maksimal menghasilkan laba adalah yang 90,0 yang di sini. Jadi memproduksi sepeda anak 90, 0 untuk sepeda gunung dengan Z-nya atau labanya adalah 2.700 seperti itu. Ya, itu cukup simpel. Kalau di software tinggal di solve aja langsung ini ya, langsung ketahuan hasilnya. Tapi kalau pengen lihat lagi yang lain bisa dilihat ya di iteration juga. Ini kalau metode simplex kemarin harus menghitung ya. Kemudian ada variable basic, kemudian ada slack. Nah, ini ya udah kita nggak menghitung lagi. Sudah dicarikan yang paling maksimal yang seperti ini, langsung hasilnya 2 kali iteration, 2 kali berarti ya menghitungnya. Contoh, Pak, ini ternyata tadi saya salah input ya, harusnya bukan 2 tapi ini komanya tidak bisa atau ini salah input. Nah, kita bisa di edit data. Nah, di edit data ya, tinggal dicari yang benar yang gimana, sudah di solve lagi ya. Nah, untuk tugas harian seperti biasa di praktikum MKUB ini saudara diminta untuk print screen. Jadi print screen langkah pengerjaan. Jadi dari awal tadi ya, dari awal pertama kemudian di print screen, pindahkan ke Word ya, kasih nama ya. Contoh saya bukakan Word ya. Nah, di sini contoh. Tinggal saudara pakai yang ini ya, print screen yang ada di laptop atau di komputer. Di print screen ada di keyboard ya, print screen, kemudian pindahkan ke sini. Kemudian grafik, kita cari lagi windownya grafik. Grafiknya seperti ini, tinggal di print screen, pindahkan ke sini, tinggal kasih keterangan ya, tinggal kasih keterangan. Oke, gitu sih caranya, bisa di custom sendiri, tinggal kasih nama. Ini juga coba cari, ini kasih nama, kemudian ini adalah pembahasannya adalah linear programming. Untuk input data dulu, kan ini kan tadi belum input data, tinggal di input data dulu di print screen, terus bawahnya, terus hasilnya untuk grafiknya dan seterusnya ya, dan tugas-tugasnya. Intinya saudara diminta untuk mengerjakan itu untuk praktikum ini. Biar apa sih, nanti pada saat saudara udah kerja, udah di dunia karir ya, pengen melihat lagi ya, saudara udah punya filenya ya, kemudian bisa dicari caranya. Oh gini, untuk mencari memaksimalkan laba untuk linear programming gimana sih caranya. Nah, saudara punya arsipnya gitu. Sama seperti kalau kita meminimalkan biaya ya, caranya sama, tinggal nanti saudara bisa di minimize ya, ganti minimize ya. Jadi contoh nanti kalau sudah selesai bisa di-save bisa enggak ya, tergantung, silahkan aja. Kalau kita kemarin saya buka yang mengerjakan untuk yang minimisasi contoh. Kita mengerjakan kemarin kan step by stepnya ya, ada kita cari titik potongnya, metode eliminasi ya, kemudian dapat titik potongnya,
Nah, gimana kalau kita menggunakan software nih? Contoh, kita bisa buka lagi, kayak buka new di sini, no aja. Constraint-nya 2, variabelnya 2, oke. Kita buka lagi. 5260. Maximize-nya adalah 1000 sama 800. Ini soal yang kemarin di kelas untuk membahas yang minimisasi. Kemudian 5 2, tandanya adalah lebih besar sama dengan, ini harus hati-hati. Lebih besar sama dengan berapa? 60. Kemudian 2, sorry, ini 2 lebih besar sama dengan 30. Oke. Jangan lupa adalah di sini diganti, jangan maximize tapi minimize. Pak, saya lupa mengganti maximize-nya, gimana? Coba kita paksa software. Tidak bisa, ya. Solusinya tidak bisa, tidak keluar. Tidak salah ini berarti formulasinya. Berarti yang benar adalah kita harus ganti dulu minimize, minimalkan biaya. Karena ini kan lebih besar sama dengan semua nih tandanya. Ya. Nah, tinggal di solve. Nah, untuk meminimalkan biaya yang paling kecil diminta untuk membuat produk yang X110, X25 tepat ya. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 10,5. Yang di sini coba kita lihat grafiknya. Window grafik. Nah, tepat kan 10,5, 0,30 ya, corner point-nya 30, 10,5 sama 15,0. Mana yang paling biaya yang paling kecil? Oh, ternyata yang ini. Ya, 10x1, 5x2. Sehingga setnya adalah fungsi meminimalkan biaya, minimal biaya yang paling kecil 14.000. Nah, itu sih caranya. Nah, itu metode grafis, jadi bisa memaksimalkan laba atau meminimalkan biaya. Tinggal langsung lihat dari grafisnya akan ketahuan untuk memaksimalkan atau meminimalkan biaya. Hasilnya ini. Kalau kemarin kita mengujinya atau di teorinya kita belajarnya ya step by stepnya, constraint-nya kita dari soal cerita gimana caranya untuk bisa memformulasikan secara matematika untuk fungsi tujuan sama fungsi batasan, kemudian membuat sumbunya ya, sumbu untuk batasan pertama sama batasan kedua, kemudian perpotongannya dengan metode eliminasi. Tapi dengan di software tinggal kita input data, kita solve, selesai. Nah, itu untuk metode grafis. Kalau kita menggunakan simplex seperti yang kita udah bahas itu, kalau simplex gimana sih? Kalau simplex itu lihatnya di iteration. Nah, di sini. Nah, ini sampai berapa kali nih? 1, 2, 3 kali iteration ya, lumayan panjang. Ya, lumayan panjang. Jadi, kalau kita kemarin di iteration atau di simplex itu kan kita harus mencari dulu sumbu baris kunci, kolom kunci. Nah, ini kalau kita menggunakan software bisa kita langsung inputkan, kita bisa lihat. Jadi pada saat nanti saudara mengerjakan latihan atau di ujian, saudara bisa 2 kali kerja ya. Saudara cari dulu, karena kalau di kelas teori kan saudara diminta untuk membuat step by stepnya, mengerjakan secara manual cara-caranya. Nah, untuk meyakinkan benar atau enggak jawabannya bisa dicari di sini di softwarenya, diinputkan, kemudian cari hasilnya seperti ini. Berarti tinggal saudara mencari caranya gimana untuk menghasilkan hasil yang seperti di software. Jadi biar saudara bisa tahu step by stepnya cara mengerjakannya, tapi juga bisa mengerjakan secara di software. Seperti itu untuk metode linear programming ya. Jadi cukup simpel dan saudara bisa mengerjakannya dengan mudah. Yang terpenting adalah pesan saya seperti di kelas juga, saudara harus bisa dengan benar memformulasikan dari soal cerita yang ada. Kalau ini sudah salah di awal ini, baik itu menggunakan software maupun menghitung secara manual, ya pasti akan salah juga ya. Kuncinya di sini. Jadi kunci awalnya saudara harus benar dulu untuk menghasilkan atau memformulasikan fungsi tujuan sama fungsi batasannya dari soal cerita yang ada ya. Itu penting, karena kalau saudara nggak mengerjakan atau nggak memformulasikan dengan benar, ya pasti akan ada kesalahan ya, ada kesalahan untuk hasilnya. Jadi itu penting ya. Kalau ada kesalahan, ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke temannya atau tanyakan ke grup ya, kita bisa bahas. Nah, itu untuk materi praktikum kita hari ini. Kita buka modul lagi. Di sini udah ada langkah-langkahnya, saudara bisa ikuti tadi yang kita bahas bersama ya. Nah, tinggal nanti di akhir jangan lupa ya, saudara diminta untuk membaca. Jangan cuma print screen aja tapi tidak diberikan kesimpulannya. Kesimpulannya apa sih? Nah, ini untuk mendapatkan laba yang optimal, perusahaan harus menghasilkan sepeda anak sebanyak 90 unit ya, dan tidak memproduksi sepeda gunung karena nol. Dengan
laba yang maksimal yaitu 2.700.000. Nah, ini yang harus penting, ini harus dituliskan karena inilah yang nanti jadi kesimpulan saudara. Ini apa? So, kalau cuma print screen aja lah, ini maksudnya gimana, harus dibaca ini bacanya gimana. Nah, gitu. Nah, untuk latihan, nah biar kita bisa tahu untuk cara mengerjakan atau memformulasikan fungsi tujuan sama fungsi batasan, silahkan kerjakan nomor 1 aja nggak apa-apa ya. Nomor 1 ini formulasikan dulu formulasi fungsi tujuan sama fungsi batasan, baru nanti kerjakan di software KM for Windows-nya. Saudara print screen dari awal, jadi dari input datanya ya, dari input dari yang di sini, input datanya di print screen, kemudian kita print screen lagi ya, atau malah kita dari sini kita print screen dulu ya, memilih linear programming gitu kan. Nah, kita tinggal pindahkan ke Word yang tadi. Tinggal disusun-susun lagi ya, mana yang pertama dulu dan seterusnya untuk tugas harian. Setelah itu di save, kasih nama, nomor mahasiswa ya, di filenya juga kasih nama juga, kemudian upload ke web. Mungkin seperti itu untuk materi kita di praktikum MKUB untuk pertemuan pertama di modul linear programming ini. Semoga bisa diikuti dengan baik. Nanti bisa dilihat juga di modulnya ada step by step-nya. Atau kalau nanti ada masalah atau ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan di grup atau lihat lagi, ulang lagi videonya biar tahu step by step-nya. Yang penting tugas hariannya adalah saudara print screen langkah pengerjaan sama tujuan atau hasilnya, kesimpulannya. Baru setelah itu selesai, kumpulkan ke web ya. Jadi saudara kerjakan seperti yang ada di video ini plus soal 1 yang ada di sini ya, soal 1 ini. Sudah satu file aja, kemudian kirim ke web. Oke, seperti itu untuk pertemuan pertama ini untuk praktikum MKUB. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dan juga kita buka diskusi untuk bisa paling enggak ya belajar bersama lah ya, tambahan wawasan umum untuk mata kuliah MKUB ini. Apalagi dengan menggunakan software ya. Jadi mau nggak mau harus saudara menggunakan laptop kalau ini atau komputer untuk bisa mengakses dan juga menginput datanya dan juga mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk materi yang lain. Yang terpenting hari ini kita bisa bahas dulu untuk materi yang pertama. Terima kasih, semoga ada manfaatnya ya. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, untuk memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya, menjaga nutrisi, olahraga. Ya, salam sehat, salam buat keluarga juga di rumah. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Terima kasih.